Sahabat Femela, jumpa lagi di Femela Asli Expert bersama aku Kiki. Seperti di episode kali ini, kita akan membahas seputar kanker payudara. Tentunya aku tidak sendirian. Sudah hadir Dr. Reza Musmarliansyah, spesialis bedah konsultan onkologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dok. Silakan. Halo sahabat Femela, saya Dr. Reza Musmarliansyah. Saya bekerja di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Terima kasih dok. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya dok. Nah kalau di Femela Asli Expert ini kita memiliki beberapa pertanyaan nih mengenai kesehatan terutama yang menyangkut tentang perempuan. Seperti hari ini kita membahas seputar kanker payudara. Ya. Langsung aja deh dok diceritain sahabat Femela, kanker payudara itu sebenarnya apa sih dok? Kanker payudara itu sebenarnya adalah suatu benjolan ya, awalnya benjolan. Nah, benjolan ini bisa kita sebut, kalau saintifiknya disebut neoplasma. Neoplasma ini terbagi menjadi dua, neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Neoplasma jinak kita secara saintifik disebut adalah tumor. Nah, yang ganas disebut kanker. Tapi pada kenyataannya di awam, dok, saya punya tumor ganas. Nah, tumor ganas itu nggak usah bilang tumor ganas lagi, bilang cancer udah pasti dokternya udah tahu tumor ganas. Oke, kalau untuk terbentuknya kenapa sih bisa terjadi itu? Kenapa terjadinya kanker? Ini kita langsung bicara kanker. Kalau kita langsung bicara kanker itu terbentuk dari awalnya adalah suatu mutasi dari rangkaian DNA yang menyebabkan si sel ini berubah bentuk dan berubah fungsi yang harusnya sama dengan sekitarnya ya, sel-sel payudara, tapi dia berubah fungsi dan bentuknya sehingga tumbuhlah sel-sel yang berbeda atau sel-sel yang destruktif ya, menghancurkan sel-sel di daerah lokasi tempat dia bersemayam gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan kanker. Kalau dia hanya tumbuh tapi tidak mengganggu, tidak mendestruksi, itu kita sebut tumor jinak. Jadi intinya dari si tumor ini atau neoplasma ini adalah adanya mutasi dari rangkaian DNA. Jadi cancer itu disebabkan oleh multifactorial causes ya, banyak penyebab, tidak hanya satu tapi beberapa yang berkolaborasi yang menyebabkan terjadinya mutasi. Untuk yang terkena kanker payudara ini paling resiko itu siapa sih dok? Resiko tingginya dok? Wanita dengan resiko tertinggi terkena kanker payudara. Wanita yang mempunyai keturunan ya, faktor genetik nih, itu bisa sampai 6 kali tuh. Ya, ibunya. Tapi tapi cancer ini bukan diturunkan ya. Tidak semata-mata, tidak serta-merta ibu yang dengan kanker payudara terus mempunyai anak perempuan dengan kanker payudara. Belum tentu ya? Belum tentu. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau bicara faktor genetiknya seperti yang dokter sebutkan, itu gimana? yaitu ada faktor prediktor namanya. Ya, faktor prediktor. Faktor prediktor itu bisa kita hitung skornya. Nah, skornya ini kalau untuk yang dengan riwayat keluarga seperti itu ada 6 kali. Jadi 6 kali kemungkinan si anak itu dengan kemungkinan kanker payudara. Nah, pada seorang ibu yang kita diagnosis dengan kanker payudara, saya selalu ngomong saya tanya tuh ibunya punya anak perempuan nggak? Kalau punya anak perempuan, supaya jangan terulang lagi, gitu, lakukan pemeriksaan secara dini, ya kan? Ajarkan si anak ini pemeriksaan sadari. Nah, itu tools paling gampang dan paling murah
yang bisa kita kerjakan sendiri. Gitu. Nah, apalagi tuh sadari. Sadari dan sadanis itu. Sadari. Pemeriksaan sadari ini banyak versi. Ya, banyak versi, tapi intinya yang paling penting dari pemeriksaan sadari adalah mengetahui dulu batas-batas payudara. Sebab kalau nggak tahu batas payudara, main pencet-pencet aja, ya nggak terdeteksi, jadi bias gitu kan. Nah, yang penting adalah tahu dulu batas payudara. Batas payudara yang di tengah itu tentu tulang di sini ya, tulang sternum, kita bilang tulang sternum di tengah sini, dan kemudian batas luarnya adalah garis tengah ketiak, ya garis tengah ketiak. Batas atasnya dua jari di bawah tulang selangka ini, tulang clavicle, ya 2 jari di bawah itu, dan batas bawahnya adalah mammary fold atau lekukan payudara yang biasanya tertutup oleh bra, gitu ya. Nah itu batas bawahnya. Jadi ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik dari atas diperiksa pelan-pelan dengan 4 jari ya, periksa itu ke bawah. Setelah sampai bawah, geser sedikit, naik lagi ke atas, itu sampai ke batas payudara yang paling atas, geser lagi, nah geser lagi ke sini, periksa. Biasanya pakai, tapi situasinya juga harus mendukung. Maksudnya gini, waktu yang tepat gitu. Ya, sadari itu dilakukan yang pertama di depan kaca. Ya, di depan kaca, berhadapan dengan kaca, dengan ruangan dengan pencahayaan yang baik. Kemudian yang pertama-tama kita periksa adalah posisi payudara, seimbang tidak, ada tarikan nggak, sama nggak, balance nggak. Nah, dengan posisi diam gini, tangan di bawah gitu ya. Nah kemudian coba tarik tangan ke atas, ngikut nggak, ngikutnya sama nggak, itu dari inspeksi dulu, kita lihat dulu gitu ya. Oh sama. Nah kalau udah sama, coba condongkan badan ke depan, jatuhnya sama nggak, itu ya. Jadi itu yang awalnya, itu teknik awalnya. Yang pertama cahayanya bagus, dari depan cermin, posisi tangan diem gini, tangan di atas, kemudian condongkan badan, belum diraba-raba nih. Yang kemudian awali seperti itu dulu ya? Ya, awali dengan seperti itu dulu. Baru mulai perabaan. Perabaan yang harus kita ketahui adalah batas payudara, batas tengah, batas luar, batas bawah, dan batas atas. Yang tadi saya udah bilang. Nah, diperiksa dengan 4 jari, merabanya gitu, pelan-pelan turun ke bawah, geser dikit, naik, geser lagi itu gitu. Nah itu yang tadi yang pertama. Yang kedua ada yang dari dalam keluar, periksanya begini sampai memeriksa ujung batas payudara, ya. Nah dalam dalam sadari itu adalah yang penting kita mengetahui dulu batas payudara. Soalnya kalau nggak tahu batas payudara, oh nggak ada kok, taunya adanya di ujung sini gitu, ya. Karena jadi batas payudara kita tak paham dulu. Nah kemudian setelah kita tahu cara merabanya, baru kita itu dibatas di kiri kanan ya. Baru saya ingatkan lagi, diperiksanya kapan? Diperiksanya bukan setiap mandi, bukan setiap hari. Ada yang bilang seperti itu ya dok ya. Ada yang bilang setiap hari ya dok saya melakukannya. Atau pada saat mandi. Iya, yang tepat itu pemeriksaan sadari adalah setiap habis menstruasi. Jadi tentukan saja biasanya di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi. Jadi menstruasi biasanya nggak sampai 7 hari, nggak lebih dari 7 hari toh. Nah kalau misalnya hari pertama menstruasi tanggal 1, di tanggal 7 sampai tanggal 10 lakukan 1 kali pemeriksaan sadari. Nah itu diingat, oh di sini kok kayaknya ada yang gerenjel ya. Nah lakukan lagi bulan depan, masih ada tuh tambah membesar, sadanis. Nah, pemeriksaan payudara klinis, datanglah ke dokter. Nah nggak perlu takut untuk datang ke dokter. Kendala kita di kedokteran Indonesia adalah pasien takut mengetahui penyakitnya.
Ya. Karena nanti jadi stres. Nah, ya itu ya karena overthinking tadi. Tapi ya itu yang karena alasan itu makanya Indonesia masih susah untuk mendapatkan pasien-pasien dengan early stage. Karena datangnya biasanya udah dengan stadium lanjut, udah ada merah, udah ada pudorang, udah ada kulit jeruk, udah ada tarikan dari nipple, atau malah mungkin udah ada yang luka. Itu stadium lanjut semua. Yang stadium awal gimana dok? Ya stadium awal cuman benjolan, nggak sakit, nggak ada apa-apa. Jadi dok ini memang benjolannya ya. Justru itu hanya benjolan yang kecil, tidak terasa sakit, payudara bisa dipertahankan. Jadi kalau misalnya payudaranya standar lah ya, SNI gitu ya payudaranya, tumornya cuma segini, kita bisa mempertahankan payudaranya asal tidak di tengah, di bawah puting. Kalau di bawah puting susah tuh, karena puting itu kan ada jalur-jalur kelenjar susunya. Nah kalau di situ tuh agak susah kita mempertahankan, malah kontraindikasi untuk mempertahankan. Tapi kalau letaknya ada di pinggir-pinggir, lesi-lesi segini tuh bisa payudara aman, nggak usah diapa-apain, operasinya juga kecil. Dan kemudian dengan dilanjutkan dengan hormonal kadang-kadang atau dengan terapi-terapi yang lebih tidak banyak efeknya ke pasien gitu, harus dengan kemoterapi yang berat atau apa gitu. Oke dok, kalau bicara soal gejalanya nih dok, apa sih yang bisa diketahui saat sadari itu selain benjolan itu? Gejalanya nggak ada. Nggak ada? Nggak, kalau awal, kalau baru-baru nggak ada. Jadi hanya kita ketemu benjolan. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya suka bercanda gitu ya sama pasien yang nanya, dok sebabnya apa? Ya nasib gitu. Karena nggak semua orang dengan faktor risiko jadi kanker. Dan juga tidak semua orang dengan faktor risiko menderita kanker. Jadi ya lebih ke nasib sih, ya gampangnya gitu ya ngomongnya. Karena yang lain ngomongnya susah dengan penjelasan ilmiah gitu, technically. Nah biasanya kalau early itu pasien datangnya, banyak pasien saya itu datang dengan keluhan yang early, biasanya dia dengan MCU setelah medical check up. Nah itu menjadi penting ya, kenapa kita harus melakukan medical check up. Salah satunya adalah untuk mendeteksi secara semua penyakit ya, nggak cuma cancer aja, semua penyakit secara dini. Karena kan yang dilakukan pada medical check up itu check up rutin semua komponen kan. Nah itu yang banyak saya temukan early. Kalau bicara soal penyebabnya nih dok, ada yang bilang kalau salah satunya adalah karena pakai bra yang berkawat gitu atau terlalu kencang branya. Itu benarkah dok? Hoax ya? Mitos. Jadi nggak ada penelitian yang menyatakan bahwa wah ini penyebab kanker payudara adalah setelah pemakaian bra dengan kawat atau dengan holder yang ketat gitu, nggak ada. Malah justru ada penelitian, bukan ada penelitian, ada no bra day, ya kan? Nah itu mah nggak juga, iya. Jadi itu juga hoax loh. Iya, nggak. Jadi nggak ada hubungan secara scientifically ya antara memakai BH dengan tidak memakai BH dalam hubungannya dengan kanker payudara. Gitu. Jadi memakai BH dengan tidak memakai BH itu hubungannya dengan kepantasan. Kalau untuk proses pencegahannya nih, langkah-langkah apa sih dok yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker payudara? Mencegah ya? Sebenarnya di kanker itu nggak ada mencegah ya. Baik lagi karena nasib. Untuk berkenaan dengan kanker itu yang penting adalah early detection atau deteksi dini. Karena gimana cara mencegahnya, kita nggak tahu kapan dia bermutasi. Mungkin dari pola hidup, lifestyle. Ya, itu suatu upaya, upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang mencetuskan terjadi mutasi.
Di antaranya adalah gaya hidup, olahraga, pola tidur, stres, menghindari makanan-makanan yang olahan-olahan gitu ya. Dan juga ada beberapa makanan yang ya mengandung karsinogenik yang kita udah tahu lah, banyak informasinya makanan dengan kandungan karsinogenik, di antaranya karbon. Oke, kalau tadi pencegahannya. Nah, untuk pengobatannya ini, opsi apa aja sih dok yang bisa dilakukan? Kanker payudara itu merupakan kanker solid atau kanker padat. Ya kan, ada benjolan yang padat. Nah, semua kanker solid atau kanker padat itu terapi utamanya adalah operasi. Ya kan? Bagaimana analoginya? Kalau ditanya analoginya seperti apa dok? Gampangnya kalau saya menganalogikan kalau kanker itu seperti ada bangkai tikus di ruangan tertutup. Apa yang harus kita kerjakan? Ambil bangkainya, buang keluar kan? Nah, itu yang pertama. Harus ambil dulu sumbernya, selesaikan dulu sumbernya. Setelah itu baru kita lakukan pembersihan. Pembersihan itu dengan kemoterapi, dengan hormonal, dengan radiasi. Gitu. Tapi yang pertama adalah kalau misalnya kita semprot-semprot aja, kita bersihin aja, bangkainya masih di situ kan tetap aja bau lagi. Betul, cuma sesaat aja gitu ya dok ya. Oke, menarik sekali kan sahabat Femela dan pastinya sangat informatif nih. Banyak sekali informasi terbaru mengenai kanker payudara yang kita dapatkan dari penjelasan dokter. Terakhir dok, boleh closing statement memberikan semangat para penderita kanker payudara atau silakan, saya persilakan. Oke, untuk sahabat Femela, bila kalian jangan sampai ya terkena kanker payudara, saya sarankan untuk check up ya, general check up, MCU, atau melakukan pemeriksaan sadari yang sudah saya sampaikan tadi sedini mungkin, apalagi kalau kita sudah mengalami menstruasi, mulailah melakukan sadari. Nah, kemudian untuk para penderita atau wanita-wanita dengan kanker payudara, tetap semangat karena dokternya akan semangat kalau pasiennya juga semangat. Dokternya akan bingung kalau pasiennya nggak semangat. Jadi intinya adalah semangat Anda menentukan prognosis penyakit Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Femela, itu tadi penjelasan dari Dr. Reza dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Terima kasih banyak ya dok sudah mampir ke Femela. Semoga semakin berkurang kali ya. Kita berharap begitu. Kita berharap begitu ya. Kita berharap begitu. Suatu saat nanti mungkin saya berharap ditemukan suatu obat yang bisa mencegah terjadinya mutasi. Amin. Semoga itu bisa tercapai ya dok ya. Semoga segera kejadian. Oke sahabat Femela, sekian Femela Ask the Expert hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di Femela Ask the Expert selanjutnya. Bye-bye.